Cerita Komnas HAM soal rekonstruksi, Kuat dan Bribka RR bantah lihat Ferdi Sambo tembak Brigadir J. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya. Jakarta, Kompas TV, Komnas HAM mengatakan bahwa adanya foto jenazah Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat sesaat setelah penembakan di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo semakin menegaskan adanya obstruction of justice dalam kasus ini. Dalam konferensi persnya, Kamis tanggal 1 September tahun 2022, Komnas HAM menunjukkan foto jenazah Brigadir J sekitar 1 jam setelah terjadinya penembakan. Ini yang kami dapatkan, foto yang kami bilang tadi, foto tanggal 8 Juli tahun 2022, enggak sampai 1 jam setelah peristiwa penembakan, kata Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam. Terkait foto tersebut, Ketua Komnas HAM Taufan Damanik pun menjelaskannya. Dalam program Sapa Malam Indonesia, Taufan mengatakan foto tersebut semakin memperjelas bahwa tidak ada kejadian tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae atau Richard Eliezer. Foto itu semakin memperjelas tidak ada tembak-menembak antara Richard dan Yosua karena kalau digambarkan ada tembak-menembak, posisi jenazah tidak mungkin berada di lokasi yang kami perlihatkan, kata Taufan. Selain itu, Taufan menjelaskan adanya kemungkinan jejak-jejak darah lain sudah dihilangkan karena posisi jenazah Brigadir J yang ditunjukkan melalui foto yang dirilis berbeda dari posisi yang dikatakan Baradae saat melakukan penembakan. Ada genangan darah di sekitar leher dan kepala dari almarhum. Maka ada dugaan juga sebenarnya, jejak-jejak tertentu yang mungkin sudah dihilangkan, lanjutnya. Saat ditanya pihak mana yang mengambil foto jenazah Brigadir J itu, Taufan mengatakan bahwa foto itu diambil oleh petugas yang datang ke TKP. Dengan fakta tersebut, semakin memperjelas bahwa ada obstruction of justice. Itu foto dari beberapa anggota kepolisian yang tempo hari diperiksa oleh Irsus. Kemudian dari jejak digital mereka ditemukan foto-foto, ujarnya. Tidak hanya satu foto, ada banyak sekali termasuk beberapa barang bukti yang tadinya masih ada setelah tim sus memeriksa barang sudah tidak ada. Itu kelihatan juga, ungkapnya. Itu semakin memperlihatkan peran adanya obstruction of justice, tutur dia. Taufan lalu menambahkan, dari foto tersebut, sesuai dari hasil otopsi pertama dan kedua memang tidak ada penyiksaan yang dilakukan kepada Brigadir J. Foto yang mereka ambil itu sangat awal, sebelum ambulans datang. Kelihatan tubuhnya bersih dari unsur-unsur penyiksaan, kata dia. Seperti yang diketahui, Komnas HAM telah merampungkan rekomendasi terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Ada 3 poin utama dalam laporan rekomendasi tersebut. Rekomendasi pertama berbunyi bahwa telah terjadi extrajudicial killing dalam kasus Brigadir J. Kedua, rekomendasi Komnas HAM menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan penganiayaan, ujar Taufan. Dan untuk rekomendasi ketiga, Komnas HAM menyatakan adanya kejahatan tindak pidana obstruction of justice dalam kasus Brigadir J. Jakarta, Kompas TV, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkapkan ada perbedaan hasil autopsi pertama dan autopsi kedua pada jenazah Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebagaimana diberitakan, dalam kasus tewasnya Brigadir J ada 2 kali autopsi yang dilakukan. Pertama, pada hari di mana Brigadir J meninggal tanggal 8 Juli tahun 2022 di Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati dan autopsi kedua tanggal 22 Juli tahun 2022 di RSUD Muaro Jambi. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan autopsi pertama Brigadir J ditemukan 7 buah luka tembak masuk dan ditemukan 6 buah luka tembak keluar, kata salah satu komisioner Komnas HAM Khoirul Anam dalam jumpa pers yang dipantai dari program Breaking News di Kompas TV, Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Sedangkan pada autopsi kedua ditemukan 5 luka tembak masuk dengan 4 luka tembak keluar. Khoirul Anam mengatakan, hasil autopsi menunjukkan Brigadir J meninggal dunia akibat 2 tembakan di area vital. Pertama, bagian kepala dan kedua pada dada di bagian sebelah kanan. 2 luka tembak penyebab kematian, yakni luka tembak pada kepala dan luka pada dada sisi kanan, ujar Khoirul Anam. Selain itu, dalam penyampaian temuan faktual Komnas HAM, Khoirul Anam memastikan tidak ada penganiayaan yang diterima oleh Brigadir J. Baik luka sayat maupun luka jerat dan luka-luka lainnya. Tidak terdapat luka sayatan, jerat dan/atau luka lainnya pada tubuh jenazah selain yang diakibatkan oleh tembakan, ujar Khoirul Anam. Sebelumnya diberitakan Kompas TV, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak sempat menduga ada penyiksaan atau penganiayaan yang diterima Brigadir J selain luka tembak. Hal tersebut disampaikan dan diperkuat oleh Kamarudin Simanjuntak dengan menunjukkan foto-foto Brigadir J.
Foto-foto ini, sebelumnya juga sempat disampaikan kepada tim khusus bentukan Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J. Jakarta, Kompas TV, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, mengungkap tersangka Kuat Ma'ruf dan tersangka Bribka Riki Rizal memiliki keterangan berbeda dengan Barada Richard Eliezer atau Baradae soal keterlibatan Ferdi Sambo dalam penembakan Brigadir Pol Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae mengatakan, tersangka Kuat Ma'ruf dan tersangka Bribka Riki Rizal mengetahui Ferdi Sambo juga menembak Brigadir J. Tapi dalam rekonstruksi yang digelar Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 tersangka Kuat Ma'ruf dan tersangka Bribka Riki Rizal dan tidak mengaku. Demikian Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan dalam program Gaspol di YouTube Kompas.com. Tersangka Kuat Ma'ruf dan tersangka Bribka Riki Rizal mereka enggak tahu jawabannya, hanya Baradae yang motor. Itu menurut saya ada kaitan dengan kan memang ini terbongkar semua setelah Baradae diasingkan sendiri, ucap Ahmad Taufan. Jadi dia tidak lagi dibawa pengaruhi FS sebagai atasannya, sebagai orang kuat lah gitu ya Jenderal Bintang 2, tapi mungkin saja yang dua lagi masih ada pengaruh itu. Itu memang kelihatan. Namun, Taufan meyakini soal siapa pelaku lain selain Baradae dalam penembakan kasus Brigadir J akan terungkap di persidangan. Sebab berdasarkan dari hasil forensik ada besar lubang yang berbeda akibat tembakan di tubuh Brigadir J. Itu artinya dimungkinkan dari dua jenis peluru yang berbeda, ucap Taufan Damanik. Kemudian, sambung Taufan Damanik, keterangan dari forensik tersebut diperkuat dengan penjelasan dari balistik. Dari balistik memang ditemukan memang bukan hanya satu jenis peluru, kalau bukan dari satu jenis peluru, berarti bukan satu jenis senjata, ujar Taufan Damanik. Nah dari situlah ditelusuri oleh penyidik bahwa ini bukan hanya dari Baradae kan gitu. Jadi misalnya penyangkalan pun dari saudara FS, itu akan dengan mudah juga penyidik membuktikannya di pengadilan, terutama jaksa yang akan tampil di pengadilan. Taufan menambahkan, jika mengacu pada keterangan Baradae kepada dirinya, penembakan terhadap Brigadir J dilakukan sekitar 3 kali. Dia tidak terlalu mengingat dibilang, tapi kurang lebih 3 tembakan, dan itu pun dia posisinya nggak siap, karena nggak tega, jadi menembak sambil membalik badan, kata Taufan Damanik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa.